dipersembahkan oleh Terima kasih Mas Indro, luar biasa. Tadi juga kita sudah mendengarkan ya bagaimana sosok Indro di hadapan atau di mata anak-anak dari Mas Dono dan juga Mas Kasino almarhum. Nah, lalu bagaimana sosok Indro di mata sosok-sosok yang berikut ini? Kita akan putarkan videonya. Bapaknya tuh orangnya kadang-kadang lucu. Yang pasti bapak itu tegas, disiplin, terus kadang-kadang keras kepala, sama kayak aku. Papa tuh orangnya penyayang, perhatian, manja, tapi susah banget diatur. Papa itu orangnya tegas, galak kalau misalnya, ya galak lah. Kalau misalnya kita bikin kesalahan ya pasti galak, dimarahin. Kalau lagi keluar kota, kalau lagi di rumah sendiri tuh berasa banget kan bapaknya nggak ada yang aku marah-marahin karena bapaknya itu semakin tua semakin lucu, semakin ngeyelan. Yang paling penting buat kita bertiga itu memang papa sehat aja. Terserah nyebelinnya kita terima asal yang penting nurut dan akhirnya papa sehat. Terima kasih sudah menjadi teman, orang tua, sahabat, bahkan musuh saya. Aku gak pernah minta untuk punya bapak yang sempurna karena aku yakin gak ada orang yang sempurna. Kalau emang aku kurang sering bilang terima kasih, percayalah aku bersyukur Tuhan pilih papa untuk jadi orang tua aku dan nunjuk aku untuk jadi anak papa. I love you Bapak Ke. Bicara soal kedekatan sama anak-anak, kan kalau syuting itu kan bisa lama ditinggal, ya kan? Tapi tadi kita melihat benar-benar tuh deket gitu loh sama anak. Itu gimana ya kiat-kiatnya lah buat semua kita di sini. Anaknya ikut. Anaknya ikut ya. Saya justru merasa ada kekurangan saya terhadap itu ya. Artinya gini, ketika saya sibuk, saat-saatnya sibuk, saya mendelegasikan pendidikan itu kepada istri saya. Walaupun saya bukannya lepas, tapi saya selalu mendelegasikan apa yang saya inginkan kepada istri saya. Sehingga yang berkomunikasi istri saya dengan anak-anak saya. Dan ketika 5 tahun yang lalu istri saya meninggal, saya kehilangan itu. Dan saya merasa bahwa saya menjadi orang yang lemah karena saya tidak bisa berkomunikasi dengan anak-anak saya. Saya justru merasakan itu sebetulnya. Andai hari ini di depan ini Nita Tobianti ada, apa yang ingin disampaikan? Saya belum setahun sebelum dia meninggal, saya pernah, entah itu bercanda, entah itu bagaimana, kami berdua saling memilih siapa yang mau duluan. Kalau tiba saatnya saya bilang, saya kepengen saya duluan biar kamu bisa pegang anak-anak. Dia nggak bisa, aku cari uang dari mana gitu. Yang cari uang selama ini kamu gitu. Tuhan itu maha adil, pasti dapat aja nanti. Dan kalau andai sekarang ada, saya mau bilang, keluarga itu memang harus lengkap. Nggak ada istri, saya seperti kehilangan kaki dan tangan satu. Saya nggak bisa berbuat apa-apa ternyata tanpa ada istri. Itu aja. Terima kasih. Dan kita akan masuk ke box selanjutnya. Nomor berapa Mas Indro? Nomor berapa ya? 8 karena dia tidak putus. Oke, favorit banyak orang ya angka 8 ini. Saya Kita lahir buka. tanggal 8. Tanggal 8 apa Mas? Tanggal 8 bulan 5. Oh, bulan 5 dong. Berarti bentar lagi dong. Wah, jangkrik bos, tepuk tangan. Ini sebenarnya munculnya itu seperti apa sih? Awal mulanya kenapa ada jangkrik bos gitu? Maksud kita adalah ketika orang mempunyai kelemahan dengan satu kata aja
orang itu merasa takut, merasa malu, kemudian dia memberikan sesuatu kepada yang nyindir itu gitu. Itu aja sih sebetulnya. Dan kebetulan di cerita itu sang bos ini sebetulnya lagi pacaran sama lagi selingkuh gitu di semak-semak. Di semak-semak. Nah, kalau kebetulan Kasino sebagai anak buah ngelihat gitu. Nah, ngelihat lagi apa bos di situ? Cari jangkrik. Gitu. Cari jangkrik. Nah, itu sebagai penanda bahwa ada sesuatu dengan kata-kata jangkrik itu. Nah, sehingga Kasino setiap ada jangkrik bos, diam. Amplop. Nah, gitu. Oke, baik. Tahu. Baik. Di box jangkrik bos ini akan ada pertanyaan dari audiens. Selain dari panelis, kita kasih kesempatan dulu ke audiens. Siapa yang ingin bertanya, silakan. Perihal jokes atau komedi Warkop DKI yang menurut saya ekspresif dan lebih bebas di zamannya. Saya ingin bertanya, kalau jokes seperti itu bisa diterapkan di zaman sekarang nggak? Dimana orang zaman sekarang kan netizen lebih gampang mudah tersinggung, dengan mudahnya mereka meng-cancel, mengecam. Nah itu ada beberapa golongan yang menurut saya mudah tersinggung gitu. Kayak contohnya feminis, mungkin jokes-jokes Warkop DKI apakah bisa dibawa di zaman sekarang gitu. Gimana tanggapan Pak Deindro tentang ketersinggungan netizen? Terima kasih. Saya bilang bahwa bangsa ini bangsa komedi. Kadang-kadang orang nggak bisa membedakan hal yang sebetulnya bercandaan dengan hal yang bukan bercandaan. Batasannya kan juga susah. Seperti Sebetulnya apa ketika menurut saya tidak susah, ketika sudah tapi kita masuk ke ranah membuat sosial? susah. Tapi kita membuat susah. Sebetulnya menurut saya nggak susah. Gitu. Bahkan Kayo, kalau aku boleh nambahin, Silakan. Semakin lama tuh semakin relate bahasan tentang atau tagline tentang tertawalah sebelum tertawa itu dilarang gitu. Karena bahkan itu udah terjadi loh Kayo. Kayak semalam saya terawih ada anak kecil ketawa gitu kan. Nggak boleh. Itu memang nggak boleh, Piko. Bangsa. Itu memang nggak boleh. Segitunya ya kualitas komika Indonesia ya. Baik, tepuk tangan. Terima kasih pujiannya karena saya anggap itu lucu kan maksudnya. Di sini menariknya ya. Gimana? Komika dianggap nggak lucu, yang lucu politisinya. Wah, ini dia tepuk tangan dong Bang Hensat. Itu mungkin yang dibilang bahwa tanda-tanda bahwa negara kita negara komedi ya, karena sekarang nggak hanya pelawak aja yang lucu kan. Apa itu? Coba. Saya punya pengalaman apa itu? Jadi kalau ngomong saya Trauma ya, saya trauma. tersandung ITE. Iya. Rahasianya Bang Ogi, mereka nggak tahu itu lucu. Betul. Yang tahu lucu siapa? Kita yang ngelihat, lu serius ngomong gini gitu. Pas kita ngomong gitu kita kena Pelawak efeknya. lucu diancam, sementara dia melucu ngambil duit negara Dan mereka aman. dan mereka aman. Itu. Sedangkan kita beda kasusnya ya. Sama-sama udah pernah masuk sih. Baik, tepuk tangan. Baik, terima kasih. Terima kasih. Jangan pernah jelekin Kasino di depan saya. Ya. Saya akan marah. Apa kata Kasino? Jangan pernah jelekin Dono di depan saya. Saya akan marah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.